Hai semuanya, Shalom. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya yang saya kasihi dalam Kristus. Bersama saya kembali Dr. Septianus Hermanto. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak pernah lelah mengampuni. Bacaan dari Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Kisah Injil ini diberi judul Kisah Anak yang Hilang. Namun sebenarnya kisah tentang Bapa yang baik hati, Bapa yang murah hati dan mengampuni. Konteks perumpamaan Yesus ini disampaikan ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut tidak setuju karena Yesus bergaul dan makan bersama orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Melihat dan mencap orang lain berdosa dan merasa diri sebagai orang yang tidak berdosa justru merupakan sebuah kesalahan besar. Sikap seperti ini justru dikecam oleh Yesus. Perumpamaan anak sulung dan bungsu dalam kisah Injil ini mau mengkritik sikap para ahli Taurat dan Farisi. Perumpamaan ini berkisah tentang hubungan bapa dan anak. Bapa menggambarkan Allah, sedangkan si bungsu dan si sulung menggambarkan kita, saudara dan saya, sebagai orang berdosa. Di dalam perumpamaan ini, Yesus bercerita tentang seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Bapa ini sesungguhnya seseorang yang kaya raya, bijak, dan menyayangi anak-anaknya. Meskipun begitu, suatu saat anak bungsunya merasa tidak nyaman lagi tinggal bersamanya. Dia yakin bahwa di luar rumah bapaknya ada kebahagiaan yang jauh melampaui apa yang dia alami selama ini bersama ayahnya. Karena itu, dengan sangat tega, dia meminta warisan dari ayahnya. Ia tidak sabar menunggu sampai ayahnya mati untuk dapat menikmati warisan tersebut. Seharusnya warisan itu baru akan diterimanya setelah bapaknya meninggal. Namun, si bungsu ini memintanya selagi bapaknya masih hidup. Si bungsu ini berkata, "Maukah engkau membagi kekayaanmu sekarang dan memberi saya bagian yang ditetapkan buat saya?" Nah, kita lihat dari sini bagaimana sikap mental dan kepribadian anak tersebut. Memang ada pengaturan di bawah hukum Yahudi bahwa jika si ayah berkenan, ia dapat membagi warisan kepada anak-anaknya sebelum ia sendiri meninggal. Si bungsu ini menggambarkan seorang anak yang tidak menyukai hidup dalam dominasi orang tua. Ia berkeinginan hidup bebas dari pengawasan dan bebas menggunakan harta milik yang diklaim sebagai miliknya. Perhatikan bahwa si ayah ini tidak menegur anaknya. Ia tidak berkata, "Aku tidak mengizinkan kamu melakukan hal itu." Suatu ucapan yang cenderung akan dilontarkan oleh setiap ayah. Dan hal ini memberi kita satu pengertian tentang karakter Allah. Si ayah itu memberi anaknya bagian warisan anak itu. Tokoh bapa dalam perumpamaan ini memiliki sikap yang simpatik tetapi juga lugu. Dikisahkan bahwa dia tetap membagikan harta warisannya kepada si bungsu karena mencoba berpikir
yang positif terhadap anak-anaknya. Menurut hukum warisan waktu itu, anak sulung mendapat warisan 2/3 dari harta ayahnya, sedangkan si bungsu mendapat 1/3. Tak lama kemudian, anak yang lebih muda ini memisahkan diri sesudah menerima warisan dari ayahnya. Di dalam ayat 13, perhatikan bahwa ia tidak pergi ke negeri yang dekat dengan tempat tinggal ayahnya, tetapi ia merantau ke negeri yang sangat jauh, berharap bisa pergi dari ayahnya sejauh mungkin. Karena sebagaimana yang Anda ketahui, setiap anak cenderung ingin mandiri. Anak-anak ingin sekali melakukan segala yang mereka mau. Mereka tidak ingin selalu berada di bawah pengawasan ayahnya. Jadi, pergilah anak ini untuk menikmati kebebasannya. Apa yang dilakukan si bungsu kadang terjadi juga dengan diri kita. Dalam situasi kondisi tertentu, kita mengeluh, menggerutu, dan menganggap firman Allah tidak masuk akal dan sangat menyusahkan. Kadang kita percaya bahwa di luar jalannya ada kesenangan-kesenangan yang jauh lebih menjanjikan, sehingga menggoda kita untuk keluar dari jalannya. Akan tetapi, di balik segala kenikmatan duniawi, pasti ada bencana kelaparan. Kesenangan yang ditawarkan dunia selalu membuat kita tidak pernah puas dan terus mencari-cari kepuasan yang lebih lagi, sehingga suatu saat kita akan merasa sangat lelah, atau untuk memperolehnya kita terpaksa berhamba pada tuan yang lain, yaitu si iblis. Padahal kita tahu bahwa iblis tidak mengenal kasih sayang. Dia pasti akan meminta tumbal. Dia pasti akan meminta balasan berlipat-lipat kali ganda. Kita lanjut ceritanya. Lalu si bungsu pergi ke negeri yang sangat jauh dan memboroskan semua kekayaannya. Pepatah mengatakan, gampang didapat, gampang pula habisnya. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, karena tidak tahu bagaimana mengelola keuangannya, si bungsu ini jatuh bangkrut. Dosa si bungsu terhadap ayahnya berlipat-lipat. Meminta warisan selagi ayahnya masih hidup, menjual harta warisan yang sebenarnya tidak diperbolehkan karena orang tuanya masih hidup, meninggalkan bapaknya, dan memboroskan harta warisannya untuk hidup berfoya-foya. Model anak seperti ini banyak dijumpai, tak terkecuali pada mereka yang berstatus Kristen. Ada banyak orang Kristen tidak merasa dirinya masuk kategori tanda kutip anak yang hilang. Sebab menurut mereka, anak yang hilang adalah mereka yang meninggalkan gereja dan hidup dalam hingar-bingar duniawi. Selama masih pergi ke gereja, terlibat dalam pelayanan, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kita berpikir kita hidup dalam pertobatan dan tidak masuk kategori anak yang hilang. Benarkah seperti itu? Sesungguhnya pertobatan yang Tuhan kehendaki lebih dari itu, yaitu agar saudara dan saya sungguh-sungguh memberi diri hidup dalam penguasaan Tuhan dan kendali Roh Kudus sepenuhnya. Selama masih hidup menurut kehendak diri sendiri, kita tergolong sebagai anak yang terhilang, meski secara lahiriah tampak beribadah. Dikatakan di Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
ciri nyata anak yang terhilang adalah hidup dalam kendali diri sendiri. Mereka menggunakan waktu, tenaga, uang, dan apa yang dimiliki sesuka hatinya untuk kepentingan dirinya sendiri dan menurut selera sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan. Kita lanjut ceritanya. Kemudian datanglah bencana kelaparan di negeri itu, dan si bungsu menjadi melarat akibat hidupnya yang berfoya-foya. Pada waktu itu, ia mulai menyadari bahwa untuk dapat bertahan hidup, ia harus bekerja. Tiba-tiba ia sadar bahwa hidup di dunia ini perlu bekerja. Sebelumnya, segala sesuatu yang ia nikmati adalah hasil pemberian sang ayah. Sang ayah selalu mencukupi segala sesuatu buatnya. Mendadak saja sekarang ia harus bekerja. Namun ternyata ia tidak mempunyai keterampilan yang tinggi untuk bekerja. Apa yang dapat ia lakukan? Orang yang tidak tahu bagaimana mengelola kehidupan dan keuangannya tentunya sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Akhirnya, satu-satunya tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya adalah mengawasi babi. Ia mendapat pekerjaan sebagai pemelihara babi, suatu pekerjaan najis yang sangat merendahkan martabat orang Yahudi. Namun, ini bukan pekerjaan yang dibayar tinggi. Ia mendapati bahwa upahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, sehingga ia rela memakan ampas babi. Hal ini menunjukkan bahwa ia sudah berada dalam tingkat keterpurukan hidup akibat jauh dari perhatian atau kasih dari Bapa. Bagaimanapun juga, makanan babi tidak terlalu buruk. Kadangkala, sisa-sisa makanan yang lezat dari restoran yang mahal dikumpulkan dalam suatu tong khusus dan diberikan kepada babi. Jadi cukup sering babi-babi itu menerima makanan yang lebih bergizi ketimbang manusia. Banyak orang yang hanya makan roti tawar dengan gula, selai, dan bahan lain yang tidak cukup bergizi. Sementara babi menikmati semua hidangan utama yang juga disajikan kepada orang kaya. Tidak heran jika anak muda ini berminat terhadap makanan babi yang penampilannya mungkin tidak begitu menarik. Namun rasanya pasti cukup lezat. Percaya gak? Ketika ia sedang dalam keadaan seperti ini, ia mulai merenungkan tentang rumahnya. Kadangkala dibutuhkan satu pukulan yang keras untuk menyadarkan kita. Di ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Ia mulai tersadar. Akhirnya ia terbangun. Ia mulai menyadari keadaannya. Perhatikan bahwa saat di rumah, ayahnya memberi dia segala-galanya. Namun, jauh dari rumah, ia bukan siapa-siapa dan tak ada yang peduli padanya. Di ayat 16 berkata, tidak seorang pun yang memberi kepadanya. Satu-satunya orang yang peduli pada anak ini adalah ayahnya. Namun, anak ini sudah mengingkari orang yang sayang padanya. Sekarang tidak ada yang peduli padanya di tempat ini. Ketika kita mengingkari Allah, kita akan segera mendapati bahwa satu-satunya pribadi yang benar-benar menyayangi kita adalah Allah. Tak seorang pun yang menyayangi kita lebih dari Allah. Dikatakan bahwa akibat dari perbuatannya sendiri, si bungsu itu mengalami penderitaan rohani dan jasmani. Penderitaan rohani yang dirasakannya ketika di dalam dirinya mulai tumbuh rasa bersalah terhadap Allah dan Bapanya.
Penderitaan jasmani dialaminya karena kelaparan. Setelah mengalami penderitaan yang begitu tragis, ia mulai sadar bahwa semua itu terjadi akibat dosa-dosanya terhadap bapaknya dan terhadap Allah. Setelah menyesali keadaannya, si bungsu berniat untuk kembali kepada bapaknya. Bukan karena hal itu merupakan keharusan, sebab dia juga bisa pergi mengembara ke daerah lain, melainkan karena terdorong oleh ingatannya pada kebaikan hati bapaknya. Pertobatannya membawa ke sikap pasrah. Pertobatan adalah kesediaan datang kepada Bapa dan bersedia hidup dalam kekuasaan atau dominasi Bapa. Si bungsu yang bertobat berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Dapat saudara-saudari lihat di Lukas bab 15 ayat 18 sampai 19. Kesediaannya untuk tidak menggunakan haknya sebagai anak dan rela diperlakukan sebagai hamba oleh Bapa adalah bukti kesungguhannya bertobat. Sudahkah saudara dan saya bertobat setiap hari dan tunduk kepada kehendak Bapa? Kemauan dan keberanian untuk bangkit dan pergi kepada Bapa adalah suatu sikap tobat yang luar biasa. Sikap ini harus menjadi sikap setiap orang beriman, sikap saudara dan saya. Ketika kita jatuh dalam gelapnya dosa, jauh dari Bapa dengan segala kelimpahannya, maka kita pun harus berani bersikap seperti si bungsu itu. Menyadari keberdosaan, berani bangkit dan kembali ke pangkuan Bapa. Tanpa kesadaran, kemauan, dan keberanian untuk bangkit dan kembali, kita akan terus tenggelam dalam kegelapan dosa yang tak pernah berakhir. Tobat tidak hanya dan tidak cuma sampai pada menyesal, tapi harus bangkit dan kembali kepada Bapa, yaitu kembali memulai hidup baru dalam semangat baru, menjadi manusia baru dengan perubahan pikiran, tutur kata, sikap hati, dan perilaku. Adanya transformasi total dalam diri, itulah yang dilihat Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, karena Allah adalah Bapa yang dengan setia menunggu kembalinya kita. Ia melupakan semua salah dan dosa kita. Dia adalah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengampun, penuh belas kasih. Ia adalah Allah yang tak pernah lelah untuk mengampuni. Bertobatlah, karena tidak ada kesalahan yang tidak dapat Dia maafkan. Saudara-saudara, dapat kita lihat di Mika bab 7 ayat 18 sampai 19 dikatakan, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Dan di Mika 7 ayat 19 dikatakan, "Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa ke dalam tubir laut." Tetapi perlu diingat bahwa bertobat bukan berarti kita akan dilepaskan dari segala akibat perbuatan dosa. Bertobat pasti menyelamatkan kita dari akibat yang lebih buruk lagi, tetapi tidak menghapus semua akibat dosa. Tuhan ingin kita memperbaiki diri. Kita harus berani untuk berubah dan bertobat.
seperti si anak bungsu yang berani mengambil resiko yang paling pahit untuk kembali ke rumah bapaknya. Sebagai seorang ayah, tentu saja bapak anak bungsu ini sangat terpukul, sedih, dan kecewa ketika mendapat perlakuan sangat kurang ajar dari anaknya. Akan tetapi, kasihnya kepada anaknya melebihi segala kekejian anaknya. Sejak si bungsu pergi, dia selalu berharap kapan anak ini akan kembali. Si ayah selama ini tidak jemu-jemu, selalu menatapi kejauhan lewat jendela rumah, menanti kepulangan anak bungsunya. Si ayah sudah lama menanti, dan ia tidak dikecewakan. Dari kejauhan ia melihat sesosok tubuh yang berpakaian compang-camping, berjalan gontai, dan melangkah dengan lesu, dan hatinya segera diliputi oleh sukacita. Di ayat 20 dikatakan apa? Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu si ayah ini berlari. Ia tidak sekedar berjalan, tapi ia berlari. Ia tidak menunggu sampai si anaknya datang. Ia tidak berkata, "Saya tunggu di sini saja." Ia harus menerima pelajarannya. Ia pantas menerimanya. Ini satu pelajaran buatnya. Tidak ada pembalasan, tidak ada dendam. Si ayah berlari keluar dan memeluk anak bungsu ini. Kristus memberi gambaran tentang kerahiman Tuhan dengan sikap Bapa itu ketika melihat anak bungsunya pulang. Di usianya yang sudah tua, Bapak itu berlari menyambut kedatangan anaknya dan segera memeluknya. Meskipun anak itu dalam keadaan najis, baik najis secara lahir maupun batin, karena perilakunya dan karena selama ini harus menjaga kawanan ternak babi. Dia tidak melihat lagi betapa kotor dan baunya tubuh dan pakaian si bungsu karena telah cukup lama mengurusi peternakan babi yang merupakan haram buat orang Yahudi dan telah menempuh perjalanan yang jauh. Bayangin baunya seperti apa ya. Tapi ayah ini memeluknya erat-erat. Dia tidak peduli lagi. Si anak segera menyampaikan kata-kata yang sudah dirancangnya itu. "Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Aku tidak pantas menjadi anakmu." Namun apa yang dilakukan sang ayah? Sang ayah memberikan jubah yang terbaik buat anaknya, memakaikan cincin di jari sang anak, dan memakaikan sepatu di kakinya, yang menunjukkan bahwa si anak ini bahkan tidak punya alas kaki lagi. Ia berjalan dengan telanjang kaki selama ini. Pada waktu itu, jubah yang terbaik adalah jubah yang dimiliki kepala keluarga. Cincin adalah pertanda pengangkatan seseorang pada martabat baru. Dalam konteks ini, martabat seorang anak. Sepatu menjadi perlambang dari status bebas. Para budak pada waktu itu biasanya tidak memakai sepatu. Dan perutnya yang lapar dipuaskan dengan daging dari anak lembu yang tambun. Artinya dari anak lembu yang terbaik. Sukacita yang sangat luar biasa. Si ayah ini membuktikan diri sebagai bapa yang baik. Sikapnya sungguh tepat jika dipakai sebagai gambaran sikap Allah yang mencintai umatnya tanpa syarat. Ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat dan berbalik untuk bertekun di dalam jalan Allah, Allah akan merasa sangat gembira. Dia tidak lagi memperhitungkan kotor dan baunya diri kita akibat hanyut dalam lumpur dosa. Kristus menggambarkan seorang ayah
yang telah sangat disakiti, tetapi tetap begitu mengasihi anaknya. Inilah gambaran Allah yang tidak pernah lelah mengharap kita kembali ke jalannya, dan yang tidak pernah lelah untuk mengampuni kita, anak-anaknya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, Allah ingin kita, ingin saudara dan saya mempunyai sifat-sifat kerahimannya. Dia ingin kita saling mengampuni, bukan saling menghakimi. Dia ingin kita sadar akan limpahan kasih-Nya, sehingga kita pun mau melimpahkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita lihat dalam bacaan, si anak sulung bapak ini tidak seburuk seperti adiknya. Dia tetap bekerja dan tinggal bersama ayahnya. Dia juga pasti ikut menanggung akibat dari pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh adiknya. Sayangnya, hatinya terlalu keras untuk mau mengampuni, sehingga ketika ayahnya mengadakan syukuran atas kembalinya anak bungsunya, dia tidak mau ikut dalam pesta itu. Si sulung tidak pernah menjadi manusia baru karena ia tidak merasa perlu untuk menjadi manusia baru. Ia selalu menganggap bahwa dirinya sudah cukup baik. Ia selalu berpikir bahwa ia benar. Akan tetapi, si bungsu dapat melihat seperti apa dirinya sesungguhnya, dan ia akhirnya menjadi manusia baru. Dalam hal inilah Kristus menegur sikap orang-orang Farisi. Mereka mungkin telah melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, tetapi hati mereka sangat keras untuk mau mengampuni semua orang yang bertobat atas kesalahannya. Mereka bersikap seperti tidak pernah berbuat salah. Allah memang selalu mau mengampuni dosa kita, tetapi Dia pun memberi persyaratan bahwa kita pun harus mau mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Kita ingat bahwa ukuran yang kita pakai kepada mereka yang bersalah dan menyakitkan hati kita akan dipakai Allah untuk bersikap kepada kita. Kalau kita berkeras hati seperti si sulung, akibatnya bisa fatal. Kita tidak akan dapat menikmati kebahagiaan dalam perjamuan abadi di rumah Bapa. Karakteristik dari Yakub dan Daud adalah mereka mudah dibentuk. Dengan kata lain, karakteristik seorang manusia baru adalah bahwa ia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan Allah, sehingga Allah dapat membentuk dia ke dalam gambaran dan keindahan yang utuh dari Kristus. Itulah ciri-ciri dari ciptaan baru. Apakah saudara dan saya punya ciri-ciri itu? Marilah kita tanamkan firman Allah ini di dalam hati kita. Mari saudara dan saya, kita bersama-sama saling mengingatkan dan menguatkan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat dan mempunyai hati dan cara berpikir yang penuh belas kasih, bukan untuk mendapat upah, tetapi biarlah agar Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Demikian renungan pada hari ini. Semoga renungan ini boleh menambahkan iman, pengharapan, dan kasih kita bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.